Kamu pernah capek bukan karena kerjaan, tapi karena kamu harus pura-pura kuat, pura-pura bisa, pura-pura cocok, pura-pura jadi versi yang diharapin sama banyak orang. Kalau iya, kamu nggak sendiri. Banyak orang hari ini hidup dengan satu beban yang nggak kelihatan. Terus-menerus berusaha jadi versi ideal yang bukan dirinya sendiri. Dan capeknya bukan di badan, tapi di dalam. Karena setiap hari harus jadi orang lain. Ada sebuah studi dari Gallup di tahun 2023 yang menyebutkan hanya 20% pekerja global ngerasa bisa jadi diri sendiri di tempat kerja. Sisanya mereka berusaha tampil sempurna, berusaha menyesuaikan diri, berusaha terlihat profesional, meskipun hatinya berontak. Kita tumbuh dalam budaya pencitraan. Kita diajarin jadi anak baik, jadi siswa teladan, jadi pekerja ideal, sampai akhirnya kita jadi jago mainin peran, tapi kita jadi bingung siapa diri kita yang sebenarnya. Dan yang lebih nakutin lagi, kita jadi kayak sering tahu siapa diri kita, tapi kita nggak berani untuk nunjukin aslinya diri kita kayak gimana. Kita takut dihakimi, takut ditolak, takut dianggap aneh. Bahkan Ben Brown, seorang peneliti dari University of Houston, menyebutkan bahwa ketakutan akan penilaian sosial adalah penghalang utama seseorang untuk hidup otentik. Dan ini bukan cuma soal teori. Ada banyak contoh. Di Indonesia aja ya. Di Indonesia ada Christine Hakim, aktris legendaris yang pernah cerita bahwa dulu dia sering dianggap terlalu serius. Dia nggak cocok dengan citra selebriti yang glamor, tapi justru karena dia setia pada integritas dan dirinya sendiri, sampai hari ini dia jadi ikon perfilman Indonesia. Karena dia memilih jadi versi dirinya yang otentik, yang utuh, bukan versi yang disukai semua orang. Ada lagi Didi Ninitowo, ikon keaslian dalam dunia seni tradisi Indonesia. Dia dikenal sebagai penari yang menggabungkan seni tradisi Jawa, Bali, Cina, Jepang, dan dia sering tampil dengan performa cross gender, yaitu laki-laki menari dengan karakter perempuan. Nah, sepanjang karirnya, Didi mengalami banyak banget penolakan dan pandangan sinis, terutama karena dia menabrak norma gender yang dianggap tidak biasa oleh masyarakat luas. Tapi dia nggak pernah berhenti karena menari adalah panggilan hidupnya. Dan itu cuma bisa dia jalani dengan jujur pada dirinya sendiri. Dia pernah mengatakan, menjadi penari bukan soal meniru, tapi soal menghadirkan kejujuran dalam setiap gerakan. Di masa awal karirnya, dia bahkan ditolak oleh lingkungan akademis dan publik karena gayanya yang dianggap nggak sesuai pakem. Tapi karena dia berani jadi otentik, saat ini dia dihormati sebagai tokoh budaya yang berhasil memperluas pemahaman kita tentang ekspresi dan identitas dalam dunia tari. Didi Ninitowo jadi contoh bahwa menjadi diri sendiri kadang membuat kita disalahpahami. Tapi justru dari situ kita bisa buka jalan baru, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang yang merasa berbeda. Jadi mungkin alasan kamu merasa bahwa hidup ini berat bukan karena beban luar, tapi karena setiap hari mungkin kamu harus pakai topeng. Kamu harus terus-menerus pakai topeng. Dan kamu berhak berhenti, bukan berhenti dari tanggung jawab, tapi berhenti dari berpura-pura. Kejelasan itu bukan cuma soal tujuan, tapi soal berani jujur sama diri sendiri. Kalau semua ekspektasi orang lain kita copot, coba tanya, aku pengen jadi siapa? Kalau kamu lagi ada di titik itu, kamu bisa mulai pelan-pelan lagi. Saya tulis catatan soal pencarian arah dan kejujuran ini dalam sebuah e-book dan workbook berjudul e-book Anti Bingung. Ini bukan buat ngasih tahu kamu harus jadi apa, tapi buat bantu kamu untuk berani balik lagi ke diri kamu sendiri. Karena hidup kita terlalu singkat loh buat terus sibuk jadi versi yang bukan diri kamu. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Selain e-book, ada workbook yang akan bantu kamu untuk pelan-pelan kamu mulai ngobrol, mulai deep talk sama diri kamu sendiri tentang arah hidup yang kamu mau. Saya rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten video yang saya buat, jangan lupa kasih like,
Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi bisa langsung di komen. Dan jangan lupa subscribe karena setiap minggunya selalu akan ada video baru dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Mas Yud dari Tujuanko. Salam kejelasan.